Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di hadis an Ibnu Abbas yang atas itu, kemudian an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla anna Allah qaddara al-khair wa syarr fatuba liman ja'a bi mafatihil khair ala yadayn. Ala yadayn kemarin saya maknai mengatasi bosone man, itu salah. Maknanya mengatasi tangan loro man. Jadi ala yadayn mengatasi tangan loro man. Bahwa yang mengetahui perusahaan iku liman kumbiwa ja'al tukang dari no'insun mafatihil syarr ala yadayn mengatasi tangan loro man. Jadi Allah yang mentakdir mana yang baik dan mana yang jelek. Saat Allah kehendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka Allah berikan dia kunci untuk melaksanakan kebaikan. Qala an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala nandika sinten Ubay bin Ka'ab qala nandika atau jauh sapa Ubay bin Ka'ab Himbawan dikatakan Rasulullah marra lewatan di kelawan insun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i dan iku serta insun rajulun utawi wong lanang Faqala nurin diko sapa rajul sinten kanjeng Nabi. Faqala nurin diko sinten kanjeng Nabi iku menandikan ya Ubay he Ubay. Man hadzal rajul ma'ak. Man iku sapa hadzal rajul utawi ikilah wong lanang. Maka kang sertane sira. Man iku sapa hadzal rajul utawi ikilah wong lanang maka kang sertane sira. Kultu ngucap sapa ingsun gharimun iku kang duwe utang li kedue marang ingsun. Gharimun utawi ikilah rajul iku gharimun wong sing duwe utang li marang ingsun. Fana mongko utawi ingsun iku lazimuhu iku netepi sapa ingsun ing gharim. Fana mongko utawi ingsun iku lazimuhu iku netepi sapa ingsun ing gharim. Jadi suatu ketika kanjeng Nabi jalan-jalan, tiba-tiba ketemu sahabat Ubay bin Ka'ab. Saat itu Ubay bersama seseorang. Kemudian ditanyain sama kanjeng Nabi, wahai Ubay, siapa yang bersamamu ini? Kata Ubay, ini orang punya utang kepadaku ya Rasulullah. Akhirnya kata kanjeng Nabi, qala ngendika sinten kanjeng Nabi, fa ahsin mongko bagusono sapa sira ilaihi marang gharim. Ya Ubay he Ubay. Maka perbaguslah akhlak kamu kepada yang engkau utangi. Jadi meskipun pada orang yang berutang kepada kalian tetap harus punya gak boleh minta-minta, gak boleh nyindir terus, kasihan orangnya. Takutnya tempat itu dia memang tidak punya uang, memang tidak megang uang. Baru dapat 3 hari minjem uang kesampean, sampean sindir terus. Iku lho diutang sama aku. Kalau kedengeran kan kasihan. Jadi kalau memang masih deket-deket, bis gak usah ditagih. Besok kalau namanya nagih, ya jangan terlalu kasar nagihnya, pelan-pelan aja. Jangan langsung, ini utangku, tukang hari, kelambine. Itu namanya kurang bagus akhlaknya. Ini kata kanjeng Nabi, suatu ketika ada sahabat Ubay bin Ka'ab, tiba-tiba kanjeng Nabi lewat. Akhirnya sahabat Ubay ditanyain, siapa yang bersamamu ya Ubay? Kata Ubay, ini adalah orang yang punya utang kepadaku ya Rasulullah. Ya udah, bagusin.
akhlak kamu kepada dia. Jadi jangan sampai menyakiti hatinya karena dia juga manusia. Summa madha kembali lewat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatihi karena kebutuhannya Rasulullah. Lihajatihi karena kebutuhannya Rasulullah. Kemudian sorofa mengkau kali-kali bali Sayyidina Rasul. Kemudian sorofa mengkau kali-kali bali Sayyidina Rasulullah alaiya inata seringsun. Kemudian sorofa mengkau kali-kali bali Sayyidina Rasulullah alaiya inata seringsun. Walisa hari orang-orang ma'i iku sertani ingsun sopo ar-rajul kuman. Walisa hari orang-orang ma'i iku sertani ingsun sopo ar-rajul kuman. Fakola nuri mubiko sidan ar-rasul ya ubayyu hi ubay. Ma fa'ala walimu wa akhuka. Ma ingoko fa'ala ngelakoni atau agawe. Ma ingoko fa'ala agawe sopo walimuka sopo walim siro. Walim itu tadi dimaknai orang yang punya hutang. Sopo walimuka sopo sing diutang siro wa akhuka lan juru siro. Jadi setelah itu Kanjeng Nabi setelah nanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Kanjeng Nabi langsung meneruskan perjalanan beliau. Kemudian Kanjeng Nabi kembali lagi ke tempat Ubay bin Ka'ab, tanya kepada Ubay, "Loh, mana teman yang orang yang bersama kamu tadi kok udah gak ada?" Kanjeng Nabi. Kultu ngucap sapa ingsun. Wa ma asra'iyyin ala ya Rasulullah. Wa ma utawi apa? Iku asa menawa-menawa. Wa ma utawi apa iku asa menawa-menawa. Wa ma utawi apa iku asa menawa-menawa apa ayyaf ala yen to agawe sapa rajul ya Rasulullah ya Rasulullah. Wa ma asa lan utawi apa iku asa menawa-menawa apa ayyaf ala yen to agawe sapa rajul ya Rasulullah ya utusan Allah. Ayyaf ala apa yen to agawe sapa rajul ya Rasulullah. Tarap tu ninggal sapa ingsun tulusamani ing sepertigane bondo ingsun. Tarap tu ninggal sapa ingsun tulusamani ing sepertigane bondo ingsun alaihi ing atase rajul lillahi karena Allah. Tarap tu ninggal ingsun tulusamani ing sepertigane bondo ingsun alaihi ing atase rajul lillahi karena Allah. Jadi kata Ubay, apa lagi yang aku lakukan ya Rasulullah? Aku meninggalkan rajul itu tadi. Jadi rajul yang tadi punya hutang kepada Sayyidina Ubay diikhlaskan sama Ubay bin Ka'ab. Jadi seumpama hutangnya 100.000, sepertiga dari 100.000 sama Sayyidina Ubay disedekahkan. Kemudian sepertiga lagi wa tarabtulan ninggal sapa ingsun. Ada tulusan. Asulusan ing sepertiga asulusan ing sepertiga kang kaping 7. Wa tarabtulan ninggal sapa ingsun asulusan ing sepertiga asani kang kaping 7. Ya Rasulullah marang Rasulullah. Jadi sepertiga yang pertama disedekahkan kepada orang yang berhutang tadi kepada Ubay. Sepertiga yang kedua disedekahkan untuk Rasulullah. Kemudian sepertiga yang terakhir wa tarabtulan ninggal sapa ingsun. Wa tarabtulan ninggal sapa ingsun al-baqi ing kelini. Jadi ada sisa-sisanya. Al-baqi ing kelini li musa'adatihi karena oleh nulungi. Al-baqi li musa'adatihi karena oleh nulungi al-baqi. Li musa'adatihi karena oleh nulungi al-baqi iya ya ingsun. Iya ya ingsun ala wahdaniyatihi ing atase nyuwiji akan Allah. Ala wahdaniyatihi ing atase nyuwiji akan Allah. Jadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab sepertiga yang awal disedekahkan kepada dia yang berhutang, sepertiga yang kedua disedekahkan untuk Rasulullah, dan untuk sisanya sama Sayyidina Ubay ditinggalkan karena untuk
ibadah. Jadi semuanya udah diikhlaskan hutang-hutangnya. Akhirnya sama kanjeng Nabi dipuji. Faqala kulimun dikosinten kanjeng Nabi. Faqala kulimun dikosinten kanjeng Nabi. Rahimakallahu ya Ubay. Rahimaka mugi belas ing sira sinan Allah Gusti Allah. Rahimaka mugi belas ing sira sinan Allah Gusti Allah ya Ubay Ubay. Salasa mirarin. Salasa marratin sampeyan. Salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Bihadza umirna. Bihadza kelawan ikilah al-amr umirna diperintah sapa ingsun, sapa kita. Bihadza kelawan ikilah al-amr umirna diperintah sapa kita. Jadi gara-gara Sayyidina Ubay mengikhlaskan seluruh utang-utangnya orang yang punya utang, akhirnya sama kanjeng Nabi dipuji. Rahimakallahu ya Ubay, rahimakallahu ya Ubay, rahimakallahu ya Ubay. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Karena inilah yang kamu tunjukkan ini, sebenarnya inilah yang diberitakan oleh Gusti. Jadi bukan berarti nanti sampean tambah minjem ke temannya langsung terus-terusan, jangan seperti itu juga gak boleh. Maksudnya ini adalah keutamaannya orang yang mengikhlaskan hutang. Tumakola mukokali nanti kosin kanjeng Nabi. Tumakola mukokali nanti kosin kanjeng Nabi. Ya Ubay, he Ubay. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Gusti Allah. Inna Allah sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sinan Allah. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala halimah luhur sinan Allah. Iku ja'ala iku dadiakan sinan Allah. Iku ja'ala iku dadiakan sinan Allah bil ma'rufi marang ma'ruf. Iku ja'ala dadiakan sinan Allah bil ma'rufi marang ma'ruf. Wujuhan ing pira-pira wajah min khalqihi saking makhluk Allah. Habbaba nyenengaken sinan Gusti Allah. Habbaba nyenengaken sinan Allah ilaihi marang wujuh al-ma'rufa ing perkara kang bagus. Jadi katanya kanjeng Nabi langsung kemudian menasihati lagi kepada Ubay, memberikan nasihat lagi setelahnya kepada Ubay, bahwasanya sesungguhnya Gusti Allah itu menciptakan makhluk yang sama Gusti Allah. Orang tersebut dikersakno untuk suka kepada perlakuan yang baik. Jadi Gusti Allah itu menciptakan manusia, ada yang menciptakan dua karakter manusia. Manusia yang pertama sama Gusti Allah ditancapkan di dalam hatinya senang melakukan kebaikan. Jadi dia itu senang terus melakukan kebaikan. Ada yang seperti itu. Dan dia wahabbaba lan nyenengaken sinan Allah. Wahabbaba lan nyenengaken sinan Allah ilaihi marang wujuh fi'alahu ing nglakoni al-ma'ruf. Wahabbaba lan nyenengaken sinan Allah ilaihi marang wujuh fi'alahu ing nglakoni al-ma'ruf. Jadi bukan hanya Allah memberikan ke dalam hatinya cinta kepada kebaikan, tapi sama Gusti Allah dia dikehendaki selalu melakukan kebaikan. Jadi gak hanya cinta toh, aku cinta sholat tarawih, aku cinta ngaji, gak hanya gitu toh, tapi sama Allah dia dikehendaki selalu melakukan tarawih, selalu melakukan ngaji. Jadi ada makhluk yang sama Allah diciptakan seperti itu. Fayassaru ala tullabil ma'ruf fayassaru. Mongko gampangaken sinten Allah ala tullabil ma'rufi ing atase pira-pira wong sing nuprih kebagusan. Fayassaru mongko gampangaken sinten Allah ala tullabil ma'rufi ing atase pira-pira wong sing nuprih kebagusan. Talabahu ing nuprih al-ma'ruf ilaihi marang al-wujud. Talabahu ing nuprih al-ma'ruf ilaihi marang al-wujud. Sehingga orang-orang yang ingin melakukan kebaikan sama Allah digampangkan dengan mempertemukan mereka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi sampean seumpama putra dikehendaki sama Allah melakukan dikehendaki sama Allah ditancapkan ke dalam hatinya
senang melakukan kebaikan. Gak hanya itu, dia sama Allah dikehendaki suka melaksanakan kebaikan. Dan juga dia sama Allah dijadikan tokoh, dijadikan wangi nih bahasanya. Dijadikan tempat kembalinya orang-orang kepada dia. Jadi kalau ada orang-orang kepingin melakukan kebaikan, nanti kembalinya ke putra. Karena putra sama Gusti Allah dikehendaki menjadi orang yang kayak umpamanya ada orang buka majelis gitu kan. Gampangannya ada orang buka majelis. Umpama Hasan buka majelis. Sama Allah memang dikehendaki dia menjadi orang yang baik. Akhirnya dia selalu senang melakukan kebaikan. Dia selalu senang di dalam kebaikan. Sama Allah, akhirnya orang-orang dikerentekkan hatinya, dikehendaki untuk datang ke Hasan semua. Paham? Seperti itu. Qala fahum kal bait wa yassaru alaihi ta'ahu wa yassaru lan gampangaken sing Allah alaihi ing atase wujud iqa'ahu maringaken ma'ruf wa yassaru lan gampangaken sing Allah alaihi ing atase wujud iqa'ahu ing maringaken al-ma'ruf, sehingga nanti Hasan gampang kali nyebarno ilmu. Jadi ini termasuk faedah orang yang sedang menyebarkan ilmu. Kalau ada orang kok sudah ditakdir sama Allah menjadi orang alim ulama, jadi nanti di hatinya akan disenangkan ilmu. Akhirnya dia akan gak hanya senang ilmu toh, senang ilmu tiba-tiba mondok, tapi moro-moro gak ngapa-ngapain di pondok, tambah gunung di pondok. Nah itu namanya gak dikersakkan sampai seutuhnya. Kok dia sama Gusti Allah dikersakkan menjadi orang yang baik, benar-benar baik, maka di hatinya nanti sama Allah ditancapkan senang untuk melakukan, untuk mencari ilmu, dan senang untuk belajar ilmu. Juga nanti orang-orang akan disenangkan di dalam hati mereka untuk datang ke orang yang suka sama ilmu itu tadi, namanya Hasan. Dan dia Hasan akhirnya gampang melakukan kebaikan lewat menyebarkan ilmu itu tadi. fahum kal bait Maka diperumpamakan seperti halnya hujan Hasan ini. fahum mongko utawi wujud iku kal bait iku kaya dene hujan, kayak hujan. Bahwa mongko utawi wujud iku kal wasi kaya hujan. Yusiluhu kang nurunaken ing alwais. Yusiluhu kang nurunaken ing alwais sinten Allah Gusti Allah Azza wa Jalla. Yusiluhu kang nurunaken ing alwais sinten Allah Azza wa Jalla. Ilal ardi marang bumi al-jadbati kang garing. Ilal ardi marang bumi al-jadbati kang garing. Fayuhyiha mongko nuli muripaken sinten Allah ing al-ard. Fayuhyiha nuli muripaken sinten Allah ing al-ard. Wa yuhyi lan muripaken sinten Allah biha kelawan wae ahlaha ing ahline al-ard. Fayuhyiha maka muripakan sinten Allah ing al-ard. Wa yuhyiha muripakan sinten Allah biha kelawan al-wais ahlaha ing ahli al-ard. Sehingga mereka yang dikersakkan sama Allah menjadi orang yang baik diperumpamakan seperti halnya hujan. Mereka terus menyirami orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Jadi mereka umpamanya di pinggir jalan pada ingin melakukan kebaikan tapi gak ada yang menyebarkan kebaikan kepada mereka. Akhirnya sama Allah dikehendakkan kalian, umpamanya Saiful dikehendakkan sama Allah menjadi orang yang baik. Akhirnya Saiful termasuk dari hujan yang diturunkan kepada mereka yang menginginkan kebaikan. Nanti kan orang-orang kalau umpamanya bumi kan musim kemarau, kalau hujan kan mesti datang semua. Seperti itu. Kalau seumpamanya sudah punya ilmu banyak sampean, sudah punya kebaikan yang banyak sampean meskipun nggak ngajak-ngajak pasti semua orang bakalan datang. Sampean umpamanya punya ilmu, sak kitab ini sampean hafal, sak kelekannya sampean hafal. Sampean nggak usah nyari orang, Kang ayo ngaji ke aku, Kang ayo ngaji ke aku. Nggak usah gitu. Sampean pasti didatangi sama orang karena sampean bagaikan hujan. Qala wa inna Allah ja'ala lil ma'rufi 'adaan. Tapi di dalam kebaikan juga ada musuhnya. Wa inna Allah lan setuhune Gusti Allah. Wa inna Allah lan setuhune Gusti Allah iku ja'ala iku dadekaken sinten Allah lil ma'rufi marang
perkara kang bagus a'daan ing pira-pira musuh. Wa innallaha la seduhune Gusti Allah iku ja'ala dadekaken sinten Gusti Allah bil ma'rufi marang perkara kang bagus a'daan ing pira-pira musuh min khalqihi saking makhluk Allah. Jadi melakukan kebaikan juga ada musuhnya. Enggak sampai melakukan kebaikan terus nanti enggak ada musuhnya. Enggak bisa. Pasti ada musuhnya. Sampai ngaji seperti ini juga pasti ada musuhnya. Ada yang enggak suka. Makanya di dalam pengajian biasanya banyak sihir-sihir yang menyerang. Apa yang menguatkan mereka adalah zikir kepada Allah, baca rotib ini, baca rotib itu. Itu adalah benteng orang-orang yang sedang mencari ilmu. Soalnya setiap melakukan kebaikan pasti disukai. Sampai sholat, sampai zakat, sampai sedekah, pasti ada yang nggak suka sama sampean. Meskipun sebenarnya itu bagus. Akhirnya ini diterangkan wa innallaha ja'ala lil ma'ruf a'daan min khalqih. Allah menjadikan di setiap kebagusan ada musuh-musuhnya. Baghdha ilaihil ma'ruf. Baghdha ketinggalan sinten Allah. Baghdha ketinggalan sinten Allah ilaihim mar'ada al-ma'rufa ing perkara kang bagus. Baghdha ketinggalan sinten Allah ilaihim mar'ada al-ma'rufa ing perkara kang bagus. Jadi Allah menancapkan di dalam hati-hati mereka musuh-musuh kebenaran. Mereka ditancapkan terus marah kepada orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Jadi gak suka sama orang-orang ngaji, akhirnya disantet. Gak suka sama orang yang ngaji, akhirnya disihir. Gak suka sama orang yang ngaji, akhirnya nyumet petasan di pinggirnya. Soalnya di dalam hatinya sama Allah sudah dikasih. Gak suka sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Gak hanya dia ditancapkan dalam hatinya gak suka, dia juga sama Allah ditancapkan gak akan melakukan kebaikan. Dan ketinggalan sinten Allah. Wabagotoran ketinggalan sinten Allah ilaihim mar'ada fi'alahu ing nglakoni al-ma'ruf. Wabagotoran ketinggalan sinten Allah ilaihim mar'ada fi'alahu ing nglakoni al-ma'ruf. Mereka juga sama Allah gak dikehendaki untuk melakukan kebaikan. Mereka sama Allah dikehendaki, ditancapkan di hatinya gak suka sama kita yang ngaji. Mereka sama Allah juga gak dikehendaki kepada mereka di dalam hatinya untuk ngaji bersama kita. Gak ada niatan sama mereka di dalam hatinya, gak ada niatan aku pengen ngaji, gak ada. Karena sama Allah sudah ditancapkan di dalam hatinya marah kepada orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Wa hadara nikah sin Allah ala tullabil ma'rufi ing atase pira-pira wong sing nubrih kebagusan. Wa hadara nikah sin Allah ala tullabil ma'rufi ing atase pira-pira wong sing nubrih kebagusan. Talabahu ing nubrih al-ma'ruf ilaihim mar'ada. Ilaihim mar'ada. Wa hadara nikah sin Allah alaihim ing atase a'da, alaihim ing atase a'da iqa'ahu ing marinakan al-ma'ruf. Wa hadrat ikasih Allah alaihim ing atase a'da iqa'ahu ing marinakan al-ma'ruf iyahum ing tullabil ma'ruf. Iyahum ing tullabil ma'ruf. Sehingga sama Allah mereka yang ditancapkan di dalam hatinya gak suka kepada kebaikan, sama Gusti Allah orang-orang gak boleh dekat sama dia. Sama Gusti Allah orang-orang dicegah mau dekat sama dia. Soalnya nanti kalau sampai dekat sesat sama ada orang kok gak suka ngaji, orang-orang pulang-pulang jadi mubalek, jadi ulama. Perlu ditanyakan ini. Orangnya gak pernah sinau, gak pernah temenan di dalam pondoknya, pulang-pulang jadi kiai. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini boleh, ini dosa, umroh gitu-gitu. Perlu dipertanyakan. Fahum kal-ghayth. Mereka diperumpamakan seperti al-ghayth, tapi yang ditahan sama Allah. Fahum moko utawi a'da. Fahum moko utawi a'da iku kal-ghayth koyo dadi hujan. Jadi yang pertama tadi seperti hujan yang turun, tapi yang ini seperti hujan tapi enggak turun, mendung. Enggak turun-turun. Ya enggak ada yang datang kalau enggak turun. Jadi ada bumi, ketika itu sangat-sangat keras buminya.
Moro-moro ada hujan datang, pasti orang-orang datang. Dan itu adalah gambarannya orang yang sedang melakukan kebaikan dan dikersakkan sama Gusti Allah mengkehendaki di dalam hatinya suka melakukan kebaikan. Tapi kok ada hujan, gak turun-turun, mendung tok. Di dalam bumi yang tandus, di dalam bumi yang keras, gak akan ada orang yang datang. Lah itulah perumpamaan orang-orang yang sama Allah di dalam hatinya tidak diberikan kebaikan. Dia selalu marah ketika ada orang melakukan kebaikan. Fahum kalwaisi dikoyo dan yahbisuhu karena hati alwais sinten Allah Gusti Allah azza wa jalla. Yahbisuhu karena hati alwais sinten Allah anil ardi saking bumi al-jadwati kang garing atau tandus. Al-jadwati kang garing atau tandus keras. Fayuhliku merusak sinten Allah Gusti Allah azza wa jalla. Fayuhliku merusak sinten Allah Gusti Allah al-ardu ing bumi wa ahlaha lan ahlinya bumi. Sehingga sama Allah kalau ada orang dekat-dekat mereka maka akan menjadi rusak. Sampai yang dekat sama teman-teman sing ngawur, teman-teman sing gak duwe akhlak, sampean bakalan rusak. Sampai yang dekat sama teman-teman sing gak seneng ngaji, sampean bakalan rusak. Dekatlah dengan teman-teman yang mau ngaji, yang punya akhlak baik, yang mau memperlakukan sampai dengan baik. Dekat sama orang mereka. Jangan dekat sama orang-orang yang jahat, yang jelek, yang buruk. Nauzubillah. Supaya dikatakan sama Syu'ara, "Idza kunta fil qaumi fasahib khiyarahum, fa innal qarina bil muqarini yaqtadi." Ketika kamu berada di suatu kaum, pilihlah kaum tersebut paling bagus-bagusnya. Saifun mau ke tempat golongan seseorang, gerombolan. Lihat di gerombolan tersebut mana yang paling baik, sampai temani dia. Ya, sampai temani dia. Soalnya orang itu ikut sama yang ia temani. Kalau yang ia temani baik, maka dia akan menjadi baik. Kalau yang ia temani buruk, maka dia akan menjadi, kecuali kalau memang sampean punya karomah yang luar biasa, bisa ngajak-ngajak orang yang dosa, tiba-tiba ahli ibadah. Kalau sampean seperti itu ya sampean ajak-ajak mereka aja. Satu abwabil ma'rufi utawi iki nerangaken jembare pira-pira pintune kebagusan. Satu abwabil ma'rufi utawi iki nerangaken jembare pira-pira pintune kebagusan. Jadi pintunya kebagusan itu sangat luas, enggak sempit. An Hudzaifah saking Hudzaifah radhiyallahu anhu. An Hudzaifah saking Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nandika sinten Sayyidina Hudzaifah. Qala nandika sinten Nabi sira kabeh sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin shadaqatun. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara sing bagus iku sedekah. Setiap perkara yang baik itu sedekah. Setiap perkara yang bagus itu sedekah. Setiap sampai menyebarkan kebaikan itu sedekah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas saking Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ketika Kanjeng Nabi. Qala ketika Kanjeng Nabi kullu ma'rufin shadaqatun. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara sing bagus iku sedekah. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara sing bagus iku sedekah. Wadalu 'alal khair ka fa'ilih. Balik, men. Kapan datang? Mulai awal kan? Ini kemarin. Qala wadalu 'alal khair utawi wong sing nuduhaken. Wadalu utawi wong sing nuduhaken 'alal khair ing atase kebagusan iku ka fa'ilih kaya wong sing nglakoni al-khair. Wadalu wong sing nuduhaken 'alal khair ing atase kebagusan iku ka fa'ilih iku kaya wong sing nglakoni al-khair. Jadi setiap perkara yang bagus itu dinamakan sedekah, dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang melakukan. Fahri sedang menunjukkan kepada Saiful kebaikan, maka Fahri mendapatkan pahala seperti pahalanya Saiful yang sedang melakukan kebaikan. Wallahu yuhibbu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yuhibbu
iku demen sinten Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu iku remen sinten Allah. Yuhibbu iku remen sinten Allah Ighathatal lahfani. Ighathatal lahfani. nulungi wong kang bingung. Al-lahfan itu bingung atau susah. Maknanya bisa bingung atau susah. Al-lahfan. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu Iku remen sinten Allah. Yuhibbu iku remen sinten Allah ighathatal lahfani nulungi wong kang bingung. Jadi Gusti Allah sangat-sangat suka ketika beliau menolong orang-orang yang sedang susah. Jadi sampean kalau suka menolong temannya yang lagi susah, gak terasa, kekurangan uang, belum kirim-kirim sampean kasih, berarti sampean juga dicintai oleh An Jabir radhiyallahu anhu qala An Jabir saking Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala nandika sinten Jabir qala nandika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun utawi saben-saben perkara sing bagus iku sedekah sedekah. kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara sing bagus iku shadaqatun sedekah. Jadi setiap perkara yang bagus Itu sedekah. Sampai senyum kepada temannya, itu sedekah. Sampai halus ngomongnya kepada temannya, itu sedekah. Sampai enggak bentak-bentak temannya, enggak gojloki temannya, itu sedekah. Wa ma anfaqa rajul wa ma anfaqa lan wa ma utawi perkara anfaqa kang infakaken sapa rajul wong lanang wa ma utawi perkara anfaqa kang infakaken sapa rajul wong lanang anfaqa kang infakaken sapa rajul wong lanang ala nafsihi ing atase awak dhewe ni rajul wa ahlihi lan keluargane rajul iku kutiba ditulis apa ma iku kutiba ditulis apa ma lahu marang rajul sedekatan hale sedekah iku kutiba ditulis apa ma lahu marang rajul sedekatan hale sedekah. Jadi kok ada suami mencari nafkah untuk anaknya, untuk istrinya, itu namanya juga sedekah. Maka sampean nggak bisa menyalahkan para orang-orang yang udah berumah tangga. Mereka itu sedekah terus lebih banyak sedekahnya daripada sampean yang belum nikah. Makanya cepetan nikah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Yaqul Syirani Sayyid Alawi Al-ilma qaddim wa zawaja akhira wa jawazu taqdima illa qarara. Jadi al-ilmu dahulukan, nikah akhirkan. Tapi kalau memang kalau ada bahaya, kalau sampai nggak kawin-kawin, ya dahulukan nikah. Nanti kemudian nyari ilmu lagi. Diceritakan ada Al-Imam Ibnu Qasim, dia sudah menikah, kemudian istrinya hamil mau melahirkan. Tapi Imam Ibnu Qasim ngomong ke istrinya, wahai istriku, aku sekarang kepingin ngaji kepada Imam Malik yang ada di Mekah, izin ya. Akhirnya diizin, tapi diancam. Juga diancam ngono, cuman kayak dingenekno. Wahai istriku, izinin aku, atau kalau sampean enggak izinin aku mencari ilmu, sampean tak pegat, sampean tak tolak. Akhirnya sama istrinya diomongin, ya wis tak izinin. Akhirnya Al-Imam Ibnu Qasim berangkat menuju ke Mekah selama kurang lebih kalau bukan salah 25 tahun. Jadi sampai anaknya umur 25. Sampai anaknya datang ke Mekah bingung golek bapake. Endi Ibnu Qasim, iku bapakku, sampai ngono. Lho sapa sampean jadi Imam Ibnu Qasim? Aku anak panjenengan, masyaallah wis gede. Iku giroe semangatnya ulama-ulama zaman dulu di dalam mencari dulu moro-moro wani mulian kepincut ambek wong wedok sithik langsung boyong. Kawin Pak. Soalnya gak kuat. Gak ada ulama-ulama kalau mau jadi ulama gak bisa seperti itu. Gak akan jadi ulama kalau Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ma waqa min al-ummi wa ma utawi perkara wa kang ngreksa bihi kelawan wa ma utawi perkara wa kang ngreksa bihi kelawan ma al-mar'u sapa
wako kang rekso bihi kelawan ma sapa almar'u awaan rekso irdahu ing keprawirane. Apa keprawirane itu? Muruahnya, wibawanya. Qala irdahu ing keprawirane almar'u irdahu ing keprawirane almar'u irdahu ing keprawirane almar'u kutiba iku ditulis lahu marang almar'u kutiba iku ditulis lahu marang almar'u bi kelawan ma sedekah apa sedekah kutiba iku ditulis lahu marang almar'u bi kelawan ma apa sedekah. Jadi kalau sampean sumpama ini maksudnya kalau mungkin sampean moro-moro dielek-elek ambil orang, terus sampean kasih uang ke orang tersebut, nah itu namanya sedekah. Agar sampean nggak dielek-elek terus. Jadi kalau sampean dielek-elek terus kan bisa jadi muruahnya hilang, wibawanya hilang. Akhirnya sampean beri uang kepada dia, wis ujung elek-elek terus. Nah ini namanya juga sedekah. Sampean menjaga kepribadiannya sampean agar tetap menjadi lelaki yang jantan. Wa ma anfaqal mu'minu min nafaqatin wa ma utawi perkara wa ma utawi perkara anfaqa kang infaqaken sapa al-mu'minu wa mu'min wa ma utawi perkara anfaqa kang infaqaken sapa al-mu'minu wa mu'min min nafaqatin saking nafaqah fa inna khalafaha maka setuhune gantine nafkah iku ala Allah kang atase Gusti Allah. Wa ma utai perkara anfaqah kang infaqaken sapa al-mukmin min nafaqatin saking nafkah fa inna khalafaha maka setuhune gantine nafkah iku ala Allah iku ing atase Gusti Allah. Jadi sampean wallahu maka utawi Gusti Allah wallahu maka utawi Gusti Allah iku dhaminun iku wong kang nanggung dhamin iku zat kang nanggung wallahu maka utawi Gusti Allah iku dhaminun iku zat kang nanggung. Jadi sampean enggak usah takut ketika sampean sedekah, ketika sampean memberikan infak kepada istri sampean, kemudian sampean memberikan infak kepada anak sampean besok, sampean memberikan sedekah kepada orang-orang yang butuh. Enggak usah takut, semuanya diganti sama Gusti Allah. Bahkan dikatakan sampai kok sedekah 1 diganti sama Allah 10. Sampai sedekah 10 sama Gusti Allah diganti 100. Sampai sedekah 100 sama Gusti Allah diganti 1000. Itu namanya kalau sampai infak karena Gusti Allah. Illa ma kana fi budyan aw maksiatin. Illa ma angin perkara kana kang ono apa ma. Illa ma angin perkara kana kang ono apa ma fi budyanin ing dalam bangunan. Fi bunyanin ing dalam bangunan au maksiatin utawa maksiat. Jadi kalau harta sampean diinfakkan karena Allah, di dalam agamanya Allah, sedekah karena menolong orang, maka sama Allah pasti diganti. Enggak arang enggak. Kecuali uang yang sampean ada di sampean ini ditasarrufkan untuk bangunan-bangunan rumah sampean, yang enggak dapat ganti. Orang buat pribadinya sampean. Dia kalau menolong orang lain atau untuk maksiat. Kalau harta sampean diperuntukkan untuk maksiat sama Gusti Allah enggak ngalah diganti, malah dijadikan dosa. Maksudnya bangunan di sini adalah selain masjid loh. Kalau sampean mau bangun masjid, nanti sama Gusti Allah dibangunkan masjid di surga. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka sama Allah nanti di akhirat dibangunkan istana di surga. Qala Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah disebut Abi Hurairah karena sering mainan sama kucing. Hurairah kan kucing. Qala nanti qasidan Abi Hurairah. Qala nanti qasidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan. Kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan. Kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan minan nasi saking manusa. Iku alaihi iku ing atase kullu sulama shadaqatun shadaqah.
iku alihi iku ing atase kullu sulama sedekahun utawi sedekah. Jadi setiap ros-rosan sampean, ros-rosan kalau nggak tahu itu seperti pergelangan. Jadi kayak ini sebagai paribahasa, tapi sebenarnya semua tubuh sampean ini harus disodakohkan. Sodakohkan maksudnya gimana? Sampean harus sodakoh karena ini, sodakoh karena ini. Tapi gampang nanti diterangkan gimana caranya. Termasuk caranya sodakoh sampean itu bersyukur. Syukur gimana caranya sampean syukur? Tangan sampean jangan dilakukan kemaksiatan, itu namanya syukur. Kaki sampean jangan dilakukan kemaksiatan, itu namanya syukur. Mata sampean enggak dilakukan kemaksiatan, itu namanya syukur. Kalau sampean jadikan mata sampean, tubuh sampean jadikan kemaksiatan, itu namanya mengkufuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap ros-rosan itu harus memiliki sedekah. Kullu yaumin dalam saben-saben dina. Di setiap harinya. Enggak terima seminggu sekali sampean sedekah. Setiap hari harus sedekah. Enggak terima sebulan sekali yang harus sedekah. Setiap hari sedekah. Kullu yaumin dalam saben-saben dina. Tatilu kang tentu fihi ing dalam kullu yaum apa asyamsu apa sirri. Tatilu kang tentu fihi ing dalam kullu yaum apa asyamsu apa sirri. Qala ta'dilu. Ada polanya. Apa langsung ta'dilu? Ta'dilu utawi oleh adil sapa sira. Ta'dilu utawi oleh adil sapa sira bainal itsnaini ing dalam antarané wong loro. Iku sedekah sedekah. Iku sedekah sedekah. Jadi kalau ada orang memutusi seperti hakim, ada orang dua yang sedang bertengkar, sampai sama sama masyarakat ditunjuk sebagai orang yang menghakimi dua orang tersebut. Kok sampai bisa berlaku adil? Oh, itu namanya sedekah. Sampai punya 2 istri, punya 3 istri. Sampai berlaku adil kepada mereka semua. Istri yang pertama dibeliin merek Al-Hikmah, istri yang kedua dibeliin merek Al-Hikmah juga harusan. Itu namanya adil. Jangan sampai istri yang pertama rumahnya 1 meter, 10 meter, istri yang kedua rumahnya 1 meter. Jangan sampai, itu namanya enggak adil. Nabi Muhammad istrinya subhanallah lebih dari 4 malah. Banyak, tapi beliau adalah paling adil-adilnya suami kepada istrinya. Paling adil-adilnya manusia kepada istrinya. Jadi sampai Harus adil kalau memang memiliki istri banyak. Gak gitu, gak hanya istri, punya anak banyak, 2, 3, harus adil. Anak yang pertama dibeliin BHS, anak yang kedua dibeliin Atlas. Berarti gak adil. Kenapa kok dibeliin Atlas? Sing keloro ireng. Ya ojo, saat itu namanya gak adil, sama sekali gak adil. Makanya kalau mau adil, semua anaknya diperlakukan seperti sama. Jadi yang pertama dibeliin BHS, yang kedua dibeliin BHS, yang ketiga dibeliin BHS. Jangan yang pertama dibeliin Fortuner, yang kedua dibeliin Alphard, yang ketiga dibeliin apa? Dibeliin beca. Kalau sampean bisa adil kepada anak-anak sampean, bisa adil kepada istri sampean, itu namanya sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatin fatahmiluhu 'alaiha. Wa tu'inu lan tulungi sapa sira ar-rajula ing wong lanang. Fi dabatihi ing dalam dabai rajul. Kegermatan Apa wis? Gabah manis. Kegermetan. Fi dabatihi dalam dabai rajul. Makanya gabah itu adalah hewan yang berkaki 4, gabah. Fi dabatihi dalam dabai rajul. Fatahmiluhu mongko ngemot ing rajul. Fatahmiluhu mongko ngemot sapa sira ing rajul. Alaiha ing atase dabbah. Au tarfa'u utawa ngangkataken sapa sira. Lahu marang rajul. Au tarfa'u utawa ngangkataken sapa sira lahu marang rajul. Alaiha ing atase dabbah. Mata'ahu ing bondone rajul iku sedekah. Mata'ahu ing bondone rajul iku sedekah. Jadi ada orang di pertengahan jalan susah mau menaikkan barangnya ke untanya. Sampai tolongin dia dinaikkan. Itu sudah termasuk sedekah.
Ada orang di perjalanan, nenek-nenek nyebrang susah, sampai angkatkan barang-barangnya, sampai seberangkan, itu juga sedekah. Ada orang mau naik sepeda, ternyata barangnya jatuh, tiba-tiba sampai ambilkan barang yang jatuh itu, kasihkan ke orangnya, itu namanya juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Wal kalimatu utawi kalimat thayyibatu kang bagus iku shadaqatun sedekah. Sampai mengucapkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bagus itu juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin. Ya, ada baknya. Itu baknya zaidah. Wa bi kulli khatwatin utawi saben-saben jangkahan. Wa bi kulli khatwatin utawi saben-saben jangkahan tamsyiha kang melaku apa kullu khati'ah sejede wa bi kulli khatwatin utawi saben-saben jangkahan tamsyiha kang melaku sapa sira kelawan khatwa tamsyiha kang melaku sapa sira kelawan khatwa ila sholati marang salat iku sedekah. Tamsyiha kang melaku sapa sira kelawan khatwa ila sholati marang salat iku sedekah. Sampai dari kamar atas Darus Sa'adah atau Darus Salam atau Darul Hidayah berangkat menuju musola, perjangkahnya sampean itu sama Allah ditulis sedekah. Jadi setiap sampean gerak 1 pahala, 2 pahala, 3 pahala, pokok niatnya sampean sedang mau melakukan ibadah, itu sudah dihitung sedekah. Sampean dari musola habis tarawih kemudian berangkat ke tempat ini untuk melaksanakan ngaji, itu juga perlangkahnya dihitung sedekah. Wa tumikul adaan tariqi shadaqatun. Tapi ojo digawe bangga-banggaan. Sedekahku akehan dia mbek awakmu. Akehan aku. Jagamu yo opo? Kang, gak mari-mari. Mulai wis ngene. Sik, aku kepengin sedekah iki. Wede. Tempatnya ta wis. Wallahu a'lam. Ternyata, Kang, apa kok Kang wis kae itu sedekah. Pokok niate kan apik aku. Ya sedekah. Ojo teman-teman kayak ngono. Kadang kayak gitu diniatkan sama arek, akhirnya biar gak ngaji terlalu lama-lama di tempat. Di perjalanan Kang lapo Kang sedekah. Oh ini. Itu sampai dimanfaatkan. Ngomong besok tuku-tuku aku mrene wis gak ono wong blas. Nang dia arek sedekah jare. Kita tuku sholat an laku ngene. Ayah itu. Ngaji pun sedekah. Jadi sampai sedang melakukan ini termasuk sedekah. Jadi setiap langkah sampai menuju kebaikan, sampai sholat, sampai ngaji, sampai mau ngapain, mau ke majelis, sholawat, itu setiap langkah sampai itu sedekah. Loh, kalau pakai sepeda gimana? Ya mungkin sedekah juga ya pergilingan. Sedekah. Hari digawe bangga-banggaan dengan jalan. Ojo sampai dia kan menjadi surut, ojo sampai banggaan. Orang-orang kan banyak enggak tahu seperti itu sedekah. Hanya sampai bangga dengan bangga, sedekah, ting sedekah. Jangan sampai. Itu namanya bangga-banggaan, menghambur-hamburkan kebaikan. Yang dipuji semua orang. Inilah kebaikan. Wa tumitulan yekrehno sapa sira al-adha ing pirara. Wa tumitulan yekrehno sapa sira al-adha ing pirara antori disanggalan iku sedekah. Wa tumitulan yekrehno sapa sira al-adha ing pirara antori disanggalan iku sedekah. Sampean moro-moro jalan, tiba-tiba ada paku, ada duri, sampean pinggirkan ke atas biar gak kena orang. Nah, ini namanya sedekah. Subhanallah. Suatu ketika ada orang mau dimasukkan ke neraka, tiba-tiba ke pintu pertama neraka, pintunya ditutupi sama 1 duri. Pintu kedua neraka ditutupi juga dengan 2 duri. Sampai ke 7 neraka, akhirnya gak jadi masuk neraka, masuk surga. Ketika dia bingung, loh, kenapa kok duri-duri tersebut ada terus di pintu yang saya akan masuk? Katanya Gusti Allah, katanya malaikat, ya karena dulu kamu ketika di dunia sering minggirno duri dari jalan biar gak kena orang. Ojo malah deke paku nang tengah jalan ben mobil wong bledos. Kena menan lah itu. Nabi Musa radhiyallahu anhu Nabi Musa saking Nabi Musa radhiyallahu anhu Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala dikasihkan Nabi ala kulli muslimin shadaqatun. Ala kulli muslimin iku ing atase saben-saben kaum muslim shadaqatun utawi sedekah. Setiap orang muslim harus sedekah. Ila diucapkan apa ucapan ara'aita illam yajid. Ara'aita ngabarno sinten panjenengan. Ara'aita ngabarno sinten panjenengan. Ara'aita ngabarno sinten panjenengan illam yajid lamun ora nemu sapa muslim. Illam yajid lamun ora nemu sapa muslim. Jadi katakan Nabi, setiap orang Islam memiliki atau menghai untuk sedekah, harus sedekah. Kemudian ada yang bertanya, Nabi, kalau orang tersebut gak nemu apa-apa untuk sedekah gimana? Qala dikasihkan Nabi. Qala dikasihkan Nabi, ya'tamilu kerja sapa muslim. Ya'tamilu kerja sapa muslim biyadaihi kelawan tangan loro muslim. Ya'tamilu kerja sapa muslim biyadaihi kelawan tangan loro muslim. Fayanfa'u mongko manfaati sapa muslim nafsahu ing awake muslim. Fayanfa'u mongko manfaati sapa muslim nafsahu ing awake muslim. Wa yatasaddaqu lan sedekah sapa muslim. Ada yang nanya ke Kanjeng Nabi, Nabi, kalau aku gak punya apa-apa gimana Kanjeng Nabi? Dari Kanjeng Nabi, yo kerja, terus kamu buat manfaat kepada dirimu dan sebagian hasil kerja kamu disedekahkan. Jadi niatnya sampai kerja, akhirnya biar nanti hasil yang sampai dapatkan sebagian disedekahkan. Jadi jangan sampai gak sedekah. Amalannya guru saya setiap pagi itu mesti ngasih jajan kepada santri-santrinya. 10 tah, 20 tah mesti setiap pagi. Masya Allah. Setiap pagi ngasih roti tah. Sayyid Muhammad juga gitu. Ketika di Mekah, beliau itu sebelum subuh santrinya disuruh nyari roti. Karena apa? Karena beliau mau mensedekahkan kepada tetangga-tetangganya setiap pagi. Karena apa? Agar ditolak bala di hari yang akan turunnya bala. Selama hari itu akan turun bala, karena sudah sedekah kan ditolak. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mentolak bala. Seperti yang saya terangkan kemarin, termasuk dari bala adalah anak yang nakal. Kalau sampai sering sedekah, nanti sampai anaknya gak akan nakal. Kalau sampai sering sedekah, nanti istri sampai akan menjadi istri yang solehah. Itu namanya. Tapi kalau gak sering sedekah, gak mau sedekah, hati-hati, gak iso uangnya. Nah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mentolak bala. Qala mari ini berarti amal no. Balik ke kamu, kelas balik ke ini mesti diamal no. Sedekah nang kocok-kocok. Qala alif qala jika sapa Abi Musa. Qala jika sapa Abi Musa ila diucapakan ara'aita illam yastaqim. Ara'aita ngabarno sinten panjenengan. Ara'aita ngabarno sinten panjenengan illam yastaqim lamun ora kuwasa sapa rajul. Sapa muslim. Illam yastaqim lamun ora kuwasa sapa muslim. Kanjeng Nabi, lek orang muslim tersebut gak kuasa untuk kerja gimana Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi langsung ngei apa jalan lagi. Qala nanti kau sini Kanjeng Nabi. Qala nanti kau sini Kanjeng Nabi yu'inu nulungi sapa muslim. Yu'inu nulungi sinten muslim zal hajati ing wong sumbuhi hajat al malhufa kang bingung. Zal hajati ing wong sumbuhi hajat al malhufa kang bingung. Wes, kalau ada orang bingung sampean tolong. Itu namanya sampean sudah sedekah di hari tersebut dari Kanjeng Nabi. Jadi yang pertama kata Kanjeng Nabi, semua muslim harus sedekah. Akhirnya ada yang bertanya, kalau Kanjeng Nabi, kalau saya enggak menemukan apa-apa, harus gimana? Dari Kanjeng Nabi, yo kerja. Engkau sebagian dari hasil kerjamu disedekahkan. Jadi ada orang yang nanya lagi, ya Nabi, kalau enggak puasa untuk kerja gimana? Dari Kanjeng Nabi, ya wis, kalau ada orang bingung, ada orang susah, sampean tolong. Itu juga sudah sedekah. Qala ngendika sapa Abi Musa. Qala ngendika sapa Abi Musa, kila diucapaken lahu marang Kanjeng Nabi. Kila diucapaken lahu marang Kanjeng Nabi, ara'aita ngabarno sinten panjenengan illam yastati'
lamun ora kuwasa sapa muslim. Bila diucapkan lahu marang Kanjeng Nabi araita ngabarno panjenengan ilmu istati lamun ora kuwasa sapa muslim. Kala dikosne Kanjeng Nabi ya'muru perintah sapa muslim bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus awil baik utawa bagus. Kanjeng Nabi kalau enggak puasa lagi gimana? Ya wis, perintah ke kebaikan itu juga sudah sedekah. Kala dikosne sapa Abi Musa araita lamun ngabarno panjenengan ilmu yaf'al lamun ora agawi sapa muslim. Ya Nabi, kalau orang tersebut gak melakukan yang lain yang tadi yang sampai sudah perintahkan gimana? Ya wes, yumsik anisyar fa innaha shadaqah. Kalau nanti Kanjeng Nabi yumsiku ngeker sapa muslim anisyar di saking keelean. Yumsiku ngeker sapa muslim anisyar di saking keelean. Fa innaha mongko setuhune yumsik anisyar iku sedekah. Wes kalau sampean nggak bisa kerja atau nggak bisa menolong orang yang sedang bingung atau nggak bisa memerintahkan kebaikan, ya wes sampean nggak usah melakukan kejelekan. Itu sudah sedekah. Sampean diem di rumah wes, nggak usah metu, nggak usah mabuk, nggak usah zina, nggak usah merampok, nggak usah mencuri. Ya, itu sudah sedekah. Jadi sampean niati juga. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, saking Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anjing qasidun Rasulullah laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha shadaqah. Laisa ora ono min nafsi ibni Adam apa saking awak-awake Laisa ora ono min nafsi ibni Adam apa saking awake ibnu Adam. Laisa ora ono iku apa min nafsi ibni Adam apa saking awake ibnu Adam illa 'alaiha angin iku ing atase nafsi ibni Adam sedekahun utawi sedekah. Laisa ora ono apa min nafsi ibni Adam saking awake ibnu Adam illa 'alaiha angin iku ing atase nafsi ibni Adam sedekahun utawi sedekah fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina. Tolaat kang metu fihi ing dalam yaum apa asyamsu srengenge. Tidaklah setiap ibnu Adam kecuali setiap harinya harus memiliki sedekah yang ia sedekahkan. Kila diucapkan ya Rasulullah, he utusan Allah. Kila diucapkan ya Rasulullah, he utusan Allah. Min aina iku sangka endi? Min aina saking endi ngono ya. Min aina saking endi lana iku kedue kita. Min aina saking endi lana iku kedue kita sedekah utawi sedekah. Nato sedekah kang sedekah kang gawe sedekah sapa ingsun biha kelawan sedekah. Min aina saking endi lana iku kedue kita sedekah utawi sedekah. Nato sedekah kang gawe sedekah sapa kita biha kelawan sedekah. Kita harus sedekah pakai apa Kanjeng Nabi? Ada yang bertanya seperti itu kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya sama Kanjeng Nabi dijawab, faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, inna abwaabal khairi lakatsiratun. Inna abwaabal khairi satuhune pira-pira pintune kebagusan lakatsiratun yektine iku akeh. Inna abwaabal khairi satuhune pira-pira pintune kebagusan lakatsiratun yektine iku akeh. Lakatsiratun yektine iku akeh. Jadi pintu-pintu kebagusan itu sangat-sangat banyak kata Kanjeng Nabi. Apa aja? At-tasbihu suwiji tasbih subhanallah. Sampai baca subhanallah itu sudah dicatat sedekah. Kalau sampai baca subhanallah setiap sholat 33 kali, itu sampai dicatat sedekah 33 kali. Gak hanya tasbih saja yang dicatat sedekah, gak hanya tasbih saja yang dicatat kebaikan. At-tahmid wa tahmid dan tahmid untuk hamdalah. At-tasbihu suwiji maca subhanallah. Wa tahmidu lan maca alhamdulillah. Maca alhamdulillah itu sudah dicatat kebaikan. Wa takbir lan takbir Allahu akbar. Sampai maca Allahu akbar gitu toh sudah dicatat kebaikan.
wa tahlil lan tahlil lan maca tahlil la ilaha illallah. Sampai baca la ilaha illallah itu juga sudah dicatat kebaikan. Jadi gak kurang-kurang sampai melakukan kebaikan. Jadi benar katanya Sayyid Muhammad, gak butuh uang orang yang mau melakukan kebaikan. Gak butuh uang orang yang mau melakukan kebaikan. Sampai baca subhanallah itu sudah bisa ngalahkan orang-orang yang kaya. Pokoknya ada orang-orang kaya, orang-orang gak mau tasbih, sampai mau tasbih bisa ngalahkan orang-orang yang kaya. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Wal amru lan utawi amar perintah. Wal amru lan amar perintah kunai. Wal amru lan perintah, gak usah utawi. Wal amru lan perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wal amru lan perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wan nahyu lan cegah 'anil munkar saking perkara kang mungkar. Jadi memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, sudah dicatat juga kebaikan. Sudah dicatat al-khair. Wa tumitulan nyengkrehno sapa sira. Wa tumitulan nyengkrehno sapa sira al-adza ing piloro ing mriki saking dalan. Wa tumitulan nyengkrehno sapa sira. Pecinya dipakai. Yang enggak pakai peci, pakai pecinya. Waktu itu lagi krehno siro al-adza ing piloro anitori saking dalan sampean menghilangkan dari jalan kotoran-kotoran atau duri-duri atau paku-paku sampai sudah dicatat melakukan kebaikan. Kenapa? Kalau sampean enggak sengkrehno, sampai enggak minggirno, dia orangnya nanti kena paku, akhirnya enggak bisa ibadah. Kalau sampean ngalihno dari jalan, akhirnya orang-orang yang lewat bisa ibadah, sampean dapat ganjaran. Wala wa tusmi'ulan aweh rumu sapa sira an asma ing wong kang kopok, wong kang budheg, wong kang kopok. Wa tusmi'ulan aweh rumu sapa sira al asma ing wong kang kopok, al asma ing wong kang kopok. Wa tahdilan duno sapa sira al a'ma ing wong kang buta. Jadi sampean ada orang yang enggak bisa dengar, sampean kasih bahasa isyarat, itu sampean sudah mendapatkan kebaikan, ditulis orang-orang yang sedekah. Ada orang yang budek, gak bisa dengar, sampean berikan isyarat, sampean bengokin apa ini, welcome. Itu juga sudah sedekah. Ada orang budek, tarik, tapi jangan teman-teman itu kurang timbul kalam, gak bagus berarti kalamnya. Kasih isyarat. Bahasa isyarat. Yang tahu aja, sampean gak tahu moro-moro ngawur. Ngene sama dhewe, kira wong gendeng ae. Wong sing bodho kan biasanya cuma tahu bahasa isyarat saja. Kalau sampean enggak tahu wis gak usah melok-melok, kasih yang orang tahu. Biasanya itu di TV One, sampean lihat di berita itu biasanya di pinggir pojok itu gini-gini orangnya. Paham aku lapor. Itu namanya bahasa isyarat. Sampean ada orang yang kopok enggak bisa dengar, sampean kasih bahasa isyarat agar dia dengar. Sampean termasuk orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Masuk orang yang sedang sedekah. Wa tahdil a'malan duhakan sapa sira ala iku kang buta. Menunjukkan jalan orang yang buta. Ada orang yang buta enggak tahu jalan. Sampeyan kasih tahu jalannya. Untuk malah disesatno. Kalau orang buta cukup. Kok napa orang dijeburno. Itu ngawur malah. Terus tidak etis. Jadi kalau sampean ingin termasuk dari orang yang sedekah, ada orang yang buta ditolong. Jangan dipeluk-peluk. Jadi pelukutu untuk dimanfaatkan. Kalau orang butuh ayo ke sana. Kesempatan orang butuh itu sampai seperti itu ya. Namanya orang-orang yang kesana melakukan ini. Wadah bil amal dan duno sapa sira ala ma ing sing butuh. Wa adun lan duno sapa sira al mustadilla ing wong kang mudhih petunjuk. Wa adun lan duno sapa sira al mustadilla ing wong kang mudhih petunjuk. Ala hajatihi ing atase kebutuhan al-mustadil. Ala hajatihi ing atase kebutuhan al-mustadil. Ada orang yang bingung mau beli nugget, gak tahu bacanya. Dulu ketika di sekolah dia gak temenan, sampai kasih tahu ini kan nugget. Cuma malah di blokoto, boleh nugget kayak iso. Sampai kalau sampai menunjukkan perkara yang bagus, kan mana sekarang tutupnya? Nyampe mana, Kang? Pokoknya ada orang disuruh baca sama gurunya, kan nyampe mana? Nyampe ini. Itu sudah termasuk sedekah. Sampai di blokoto, terus hafal pelan sampean. Ini namanya agak melakukan kebaikan. Qala wa tadullu mustadilla ala hadith.
وتسألن عمل سوسيرا بشدة ساقيك وتسألن عمل سوسيرا بشدة ساقيك kelawan kuwate wetis loro sira bisiddati sakoika kelawan kuwate wetis loro sira ma'al lahfani sertane wong kang bingung ma'al lahfani sertane wong kang bingung al mustaghisi kang jaluk tulung. Sampean gunakan kedua betis sampean untuk menolong orang-orang yang sedang bingung, itu juga termasuk sedekah. Wa tahmilu lan nyonggo sapa sira bisiddati dhira'aika kelawan kuwate zira apa lengan loro sira. Wa tahmilu lan nyonggo sapa sira bisiddati dhira'aika kelawan kuwate lengan loro sira ma'ad dhaifi sertane wong sing apes. Pokok intine maksudnya wa tas'a bisiddati saqaika ma'al lahfan al mustaghith wa tahmilu bisiddati dhira'aika ma'ad dhaif, itu sampean menolong, mewakafkan diri sampean untuk menolong orang-orang yang sedang bingung, orang-orang yang sedang lemah, sampean wakafkan diri sampean. Fahadha kulluhu shadaqatun minka 'ala nafsik. Fahadha mangko utawi ikilah at-tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil ila akhirih. Fahadha mangko utawi ikilah at-tasbih wat tahmid ila akhirih. Kulluhu yuskabihani hadha iku shadaqatul shadaqah minka saking sira. Iku shadaqatul shadaqah minka saking sira ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Jadi semua yang telah disebutkan oleh Kanjeng Nabi ini semua adalah kebaikan-kebaikan untuk diri kalian sendiri. Jadi sampean nanti kalau umpamanya sedekah baliknya enggak kepada Gusti Allah, malahan kepada diri sampean. Sampean sedekah 100.000, enggak ada manfaatnya sama Gusti Allah. Allah 100.000 kecil, enggak ada apa-apanya. Tapi itu semua memanfaatkan kepada diri sampean, bisa sampai menyelamatkan diri sampean dari neraka. Sampean sedekah 1 repes pun, ittaqun nar walau bisiki tamroh, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya 1 kurma. Maka dikatakan orang yang sedekah 1 kurma pun bisa menyelamatkan sampean dari siksa neraka. Maka semua kembalinya sampean melakukan kebaikan itu bukan kepada Gusti Allah. Jangan sampai sampean punya hati, aku sholat, apa? Soalnya Gusti Allah butuh aku. Jangan sampai seperti itu. Gusti Allah gak butuh sampean. Sama sekali gak butuh sampean. Terus sampean mati saiki, mati besok, mati mben, mati kapan? Gusti Allah gak ngurus. Tapi itu semua sedekah sampean, sholat sampean, ngaji sampean, itu semua kembali pada diri sampean sendiri. Nanti di rumah sampean itu nanti seperti apa? Allahu a'lam bishawab. Minta Al-Fatihah. Barusan wafat di Jakarta guru online saya. Beliau adalah orang yang mengajarkan kepada saya, kemudian mengenalkan kepada saya cinta sholawat, cinta Kanjeng Nabi Muhammad melebihi cinta sebelumnya. Insyaallah Al-Habib Hasan ibn Ja'far bin Umar As-Saggaf, yakni pengasuh dari Majelis Nurul Mustafa. Insyaallah beliau masih enom nggih, belum umur 50 tahun. Meninggalnya tadi pagi. Beliau padahal tadi malam masih melakukan tarawih, mengimami tarawih. Ternyata tadi pagi beliau jam 9 sehabis sholat duha langsung wafat. Jadi gak ada yang tahu beliau sakit apa, gak ada yang tahu. Jadi beliau habis sholat duha langsung wafat. Masya Allah, mungkin beliau sudah rindu pada Kanjeng Nabi mungkin. Dewi kaya apa sih? Dosa yang akeh. Muga-muga awake kabeh mati husnul khotimah. Angel wong sing wafat dalam keadaan bulan Ramadan. Syed Muhammad yang ngarang kitab ini wafat di dalam bulan Ramadan. Bahkan masih ditanyain dulu kepada santrinya, santriku, menurutmu aku iki wayahe istirahat saiki apa enggak?" Ada cerita seperti itu, cuman kurang paham benar apa enggak. Masih tanya gitu dulu Syed Muhammad. Akhirnya beliau menghadap ke langit, tiba-tiba wafat. Syed Muhammad bin Alam. Masya Allah. Meninggalnya juga pas bulan Ramadan. Subhanallah, orang-orang ya. Jangan deh. Ada juga alim ulama yang wafat ketika dalam keadaan sujud. Ya Allah. Panggil kayak gitu tuh. Amalannya harus seperti itu. Orang mati seperti apa yang ia lakukan setiap hari. Kok setiap harinya ngaji? Insya Allah wafatnya dalam keadaan ngaji. Kok setiap harinya sholat? Insya Allah wafatnya dalam keadaan sholat. Setiap harinya mau sholawat? Insya Allah wafatnya dalam keadaan sholawat. Kok setiap harinya bermaksiat? Na'udzubillah, hati-hati. Iso-iso wafatnya dalam keadaan maksiat. Sering judi, iso-iso mati dalam keadaan main judi. Sering nyolong, insyaallah iso-iso mati dalam keadaan nyolong. Lah orang kok mati dalam keadaan jelek, berarti kudu husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Kita bacakan Fatihah
untuk Habib Hasan ibn Ja'far ibn Umar As-Saggaf. Ya Allah, Allah yu'li darajatih fil jannah wa yu'idu alaina min asrarih wa anwarih wa ulumih wa barakatih fid din wad dunya wal akhirah. Sirril Fatihah.